والإسلام وخاصة شريعة سيدنا محمد لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وقل الناس بكل حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. فيا أيها الحفظ الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian rahmatullah, alhamdulillah di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita sehari dalam majelis yang mubarak di tempat yang dimuliakan oleh Allah pada hari yang disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara hari yang makbul, hari yang mustajabah. Mudah-mudahan seluruh doa kita, apa yang kemudian kita hajatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu dalam mimbar Jumat Rasul ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup itu berjalan terus, tidak bisa kemudian kita hentikan, tidak bisa kemudian kita mundur ke belakang. Jalan terus saja. Tanpa terasa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kemudian kita kemarin masih berusia 30 tahun menjadi 40 tahun, yang 40 tahun menjadi 50 tahun, tahun-tahun 60 tahun, 70 tahun, tanpa terasa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal sebenarnya kehidupan kita pada saat sekarang ini yang sangat-sangat singkat ini justru kemudian sangat berpengaruh di saat kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terasa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tahun-tahun kemudian kita sudah tua, sudah berubah, kulit sudah keriput, gigi sudah tanggal, dan tanpa terasa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya suatu ketika beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh bau sahabat Abdullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah, "Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Wahai Abdullah, jadikanlah kemudian hidupmu itu bagaikan engkau itu dalam suatu perjalanan atau engkau itu bagi orang asing aja. Di dunia ini bagaikan orang asing sebentar, bagaikan dalam suatu perjalanan yang itu tidak selamanya, sebentar. Makanya kemudian para ulama mengatakan numpang bermimpi sebentar saja. Nah, oleh karena itu kemudian Al-Quran membandingkan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini. Dijelaskan dalam Al-Quran itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Dan kita tidak ada kemudian yang berumur 1000 tahun. Kalau contoh kemudian umur kita itu 100 tahun itu dalam hitungan hari itu ya sepersepuluh gitu. Jika umur 100 tahun. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita banding-bandingkan kalau satu hari satu malam itu 24 jam, 1/10 itu ya sekitar 2 jam saja. Hidup kita ini jika umurnya 100 tahun. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah jika kemudian bulan panjang sedunia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan kesempatan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk rukuk dan sujud kepada Allah, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berharap mudah-mudahan
Semakin hidup kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin habis umur kita ini, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ dijelaskan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu terkenal sebagai mukri Rasul Muhammad SAW. Jadi mukri Rasul itu berarti sahabat yang biasa membaca Al-Quran di sisi Rasul SAW. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Ada 3 sahabat yang biasa membaca Al-Quran di sisi Rasulullah. Yang pertama adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu dipuji oleh Rasul Muhammad SAW adalah salah seorang sahabat yang paling mengetahui terkait dengan halal dan haram. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal. A'lam ummati bihalal wal haram Mu'adz bin Jabal. Jadi orang yang paling tahu dari umat berkaitan dengan halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal, dan beliau adalah ahli Quran, mukri Rasul Muhammad SAW. Makanya kalau kemudian pada saat sekarang ini disebut sebagai pakar hukum, itu Mu'adz bin Jabal. Yang kedua ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu dipuji oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW karena suaranya bagus, sehingga disebut sebagai Misbah Daud. Jadi suaranya bagaikan dari seluruh Nabi Daud karena saking merdunya. Oleh karena itu kemudian dianjurkan pula bagi kita semua jika kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang paling bagus, dengan membagus-baguskan suara di saat dan kita itu membaca Al-Quran, sebagaimana dari sahabat Abu Musa. Nah, yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini pernah dan didoakan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW, dipegang kepala beliau itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, innaka gulamun mu'allam, sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Mas'ud akan menjadi seorang pemuda yang terpelajari. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kalau dalam strata sosial itu orang biasa, karena beliau itu adalah penggembala. Orang bilang mungkin pada saat sekarang anak wedus jadi buruh, itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika kemudian didoakan seperti itu dan Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, kemudian senantiasa dekat dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW, maka kemuliaan Abdullah bin Mas'ud itu hingga pada saat sekarang senantiasa kemudian disebut-sebut. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud banyak meriwayatkan hadis dan banyak dan dinukil berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu adalah ahli Quran, orang yang ahli di bidang Al-Quran. Beliau menyampaikan begini, Allahu ayat fi kitabillahi ayatul kursi. Ada satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita buka dalam kitab tafsir, dijelaskan berkaitan dengan ayat kursi ini. Beliau Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, Sinarul Quran suratul Baqarah wa fihi a'zamu ayatin ayat kursi. Puncak dari Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah, dan di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yang paling agung, itu ayat kursi. Dijelaskan dalam satu riwayat, wallahu Quran, ayat kursi itu seperempat dari Al-Quran. Jadi kalau saya dan kita baca ayat kursi itu senilai dengan seperempat Al-Quran. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian ayat kursi itu luar biasa dan disebut sebagai a'zamu ayat yang paling agung? Karena di dalam ayat kursi itu menjelaskan berkaitan dengan
Allah itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa Dia itu? Allah. Dia al-hayyul qayyum. Allah itu yang hidup, yang memelihara seluruh alam semesta. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat kursi ini menjelaskan Allah itu sendiri dan menjelaskan terkait dengan tauhidullah. Bahasanya akidah, seluruh ayat kursi itu isinya adalah akidah. Allah itu yang hidup, Allah itu yang memelihara segala sesuatu itu Allah. Jadi kalau seandainya kemudian ada Tuhan yang tidak seperti itu, maka dia bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, tidak lelah, itulah Tuhan. Jadi kalau seandainya kemudian ada Tuhan yang dia itu ngantuk, ada Tuhan yang kemudian dia itu lelah, maka dia bukan Tuhan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya, bagi Allah, bagi Tuhan itu apa yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kemudian ada yang ngaku-ngaku Tuhan, tapi dia tidak memiliki segala sesuatu, maka dia bukan Tuhan. Nah inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pentingnya berkaitan dengan tauhidullah, pentingnya berkaitan dengan akidah, sehingga dalam satu riwayat Imam Al-Bazzar sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la ilaha illallah wa yuqir rabban ghayruhu dakhilal jannah. Barang siapa yang benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa yuqir rabban ghayruhu, kemudian dia itu ingkar terhadap Tuhan yang lain, dakhilal jannah, baginya sudah. Dalam satu riwayat, la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan tentunya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya cukup itu. Jadi pengakuan, ikrar, syahadat, persaksian itu harus kemudian diiringi dengan amal soleh. Dakhilal jannah. Tapi orang yang dia itu menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dakhilal jannah, maka dia sudah memegang kunci. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian menyampaikan, wa afa ayatin minal Qur'an faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada satu ayat yang sangat menakutkan di dalam Al-Qur'an itu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu ada di dalam surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang kemudian dia itu beramal kebaikan sekecil zarrah, sesuatu yang sangat kecil barang tidak pernah dipertimbangkan oleh manusia, maka Allah akan menampakkan. Dan barang siapa yang kemudian dia itu beramal buruk sekecil apapun itu, sekalipun dan tidak disadari oleh manusia, maka Allah akan tampakkan dia. Ini yang benar menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sangat menakutkan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga dinukil satu riwayat ketika beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Jadi ketika beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca yaumaidin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan seluruh kabar beritanya. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau Rasulullah bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, atadruna ma akhbaruha, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang sudah dihambarkan oleh bumi? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat pada waktu itu menjawab, Allah dan Rasulnya yang kemudian lebih mengetahui. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha antashhadu ala kulli 'abdin aw 'amatin bima 'amila ala Allah yaqul aw la tadawwa fi yawmin kadza wa kadza. Wahai sahabat
takul kada wa kada fi yaumin kada wa kada. Ya Allah, dulu ya Allah si fulan melakukan begini. Pada hari ini, pada jam sekian, menit sekian, detik sekian, detik itu semua diceritakan oleh Bumi. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah CCTV-nya Allah. Barangkali kemudian kita mungkin pada saat sekarang ini takut terhadap CCTV yang ada, mungkin pada saat sekarang ini. Tapi kita akan bisa menghindar ini, karena CCTV hanya terbatas. Apa yang kemudian dia sorot itu yang kemudian dia bisa baca. Tapi kalau kemudian di balik itu dia tidak bisa. CCTV mungkin pada saat sekarang ini bisa diputar ulang. Hari kemarin, jam sekian, menit sekian, detik sekian, detail itu. Dan itu sebagaimana kemudian diceritakan dalam tafsir tadi, berkaitan dengan bumi yang kemudian bumi itu akan menceritakan seluruh kabar beritanya. Jadi kita pada saat sekarang ini pada hari Jumat, tanggal sekian, jam sekian, mulai jam sekian sampai jam sekian ada di masjid, semuanya akan diceritakan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang paling menakutkan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sama hari yang dimuliakan Allah, kalau seandainya dari orang itu memegang ayat ini saja, kan tidak perlu lagi itu KPK, tidak perlu lagi itu macam-macam, tidak perlu. Kenapa? Karena semua orang merasa diawasi oleh Allah, semua orang merasa diawasi dengan CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bumi. Jadi bumi 360 derajat tidak bisa kemudian kita bohong. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, seluruh keluarga kita semua, termasuk orang-orang yang senantiasa mawas diri, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa membawa diri kita itu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghindari apapun yang benar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang benar keluaran panjang sudah lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu bil-salihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun wa iyyakum taqallahu 'ala lakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud berpesan, ada satu ayat yang itu sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia, dan semua manusia berharap berkaitan dengan ayat ini. Insyaallah ada dalam surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang kalian itu suka melampaui batas atas diri kalian, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kemudian kalian itu merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jika kemudian orang itu senantiasa melakukan kesalahan, jika kemudian orang itu senantiasa melakukan dosa, jika kemudian orang itu melakukan kemaksiatan dan sebagainya, maka tidak boleh sedikit pun berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan mengampunkannya jika dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hatta taqlau yukhti'una ma baina as-samai wal ardh. Kalau putus akhirnya kemudian dosa kalian itu memenuhi langit dan bumi. Jadi
kemudian kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kapan taubat itu dilakukan? Sekarang, bukan nunggu nanti, bukan nunggu besok, sekarang. Karena sebenarnya hadir yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu kapan kemudian kita itu mati. Boleh jadi setelah ini mati, boleh jadi besok mati. Allah ada orang yang tahu. Oleh karena itu, memohon orang panjang setelah senantiasa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua berharap apapun yang kemudian kita lakukan dari kesalahan-kesalahan kita, besar ataupun kecil, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan apapun yang kemudian pengeluaran panjang yang sudah lakukan dari kebaikan-kebaikan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai amal soleh. Amin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa dharki as-saqa wa su'il qada wa sabaqatil 'adab. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin واخذل كفرة المشركين والمنافقين الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا